Kita bergeser ke informasi putusan MK terkait pelaksanaan pemilu. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ades Kadir menilai putusan Mahkamah Konstitusi MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah berpotensi menghambat jalannya program pemerintahan. Ya, menurutnya sistem pemilu serentak yang telah dijalankan saat ini saja, pelaksanaan program presiden belum sepenuhnya berjalan merata di seluruh wilayah Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ades Kadir khawatir sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin terhambat jika pemilu nasional dan daerah benar-benar dipisahkan, terutama jika jeda waktu antara pemilu nasional dan daerah hingga 2,5 tahun. Menurut Ades, kondisi ini akan memperlambat pelaksanaan program-program nasional di tingkat lokal. Indonesia merupakan negara kesatuan yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Keserentakan pemilu harus menjadi salah satu instrumen untuk memastikan program pembangunan bisa dijalankan. Kalau 2,5 tahun, kapan itu program presiden bisa berjalan? Apakah program presiden yang dicanangkan dalam 5 tahun bisa diterapkan dalam waktu 2,5 tahun? Katakan ini sudah lulus hampir 1 tahun, dalam waktu 1,5 tahun. Padahal ini kan harus sinergi, ya kan? Indonesia kan negara kesatuan, gitu. Jadi memang harus semua terpusat dari atas sampai ke daerah agar supaya pembangunan itu merata. Nah, hal-hal seperti ini yang juga menjadi kajian-kajian kami di fraksi Golkar, implikasi, dampak, dan lain sebagainya. Sementara itu, pimpinan DPR RI masih mencermati putusan Mahkamah Konstitusi terkait adanya pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya masih mendengarkan berbagai masukan guna mengambil langkah selanjutnya dari putusan MK ini. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani mengaku masih mencermati putusan Mahkamah Konstitusi. DPR meminta masukan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan mekanisme selanjutnya. Menurut Puan, putusan MK tidak hanya berdampak pada partai politik, namun juga pada undang-undang pemilu. Nantinya, seluruh partai akan berkumpul dan memberikan masukan terhadap hasil putusan MK. Pertemuan antara pimpinan DPR dengan Kemendagri, kemudian Kumham, Snek dengan Perludem ya, mengundang wakil dari masyarakat untuk mendengarkan hasil keputusan MK yang menyatakan bahwa ada perubahan dari pemilihan terkait dengan kepala daerah dan RD. Terkait dengan itu kemarin kami baru mendengarkan masuk kementerian dari pemerintah dan kemudian nantinya dari DPR sesuai dengan mekanismenya tentu saja akan mengambil langkah-langkah atau mencermati hal-hal tersebut. Ya, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menilai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan skema pemilu telah melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nasdem menilai putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengikat dan inkonstitusional. Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, Lestari Murdiat, mengatakan ada 10 poin penting yang merupakan sikap Partai Nasdem untuk menyikapi putusan MK. Putusan MK tidak mempunyai kekuatan mengikat dan merupakan putusan inkonstitusional. Hal ini bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. Perlu untuk dipahami bahwa pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilu. Penegasan DPRD sebagai rezim pemilu dijelaskan dalam pasal 22E UUD NRI 1945. LSM Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat memiliki sikap yang sama dengan Partai Nasdem. Mereka menilai putusan MK telah menabrak Undang-Undang Dasar 1945 dan inkonstitusional. MK inkonstitusional. Putusan MK, inkonstitusional. Apanya yang inkonstitusional? Ya kan? Jelas, saya rasa di Undang-Undang Dasar 1945, di mana MK itu memiliki legal standing menjadi suatu lembaga yang dibentuk, itu jelas. Pasal 6A
presiden wakil presiden dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 19, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 22C, Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 18 ayat 3, DPRD provinsi kabupaten kota dipilih melalui pemilihan umum. Itu undang-undang. Sementara itu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mengingatkan pentingnya revisi Undang-Undang Pemilu pasca putusan MK. RUU Pemilu masuk Prolegnas 2025 atas usulan Badan Legislasi DPR dan pembahasan bisa dimulai tahun ini. Kecepatan dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu yang saat sekarang ini prosesnya tengah berjalan di parlemen antara DPR dan juga Presiden. Dan tentunya ada beberapa implikasi seperti yang salah satunya tadi sudah disampaikan bahwa akan ada implikasi karena proses transisi dari pemilu lokal yang dijadwalkan sebelumnya dilaksanakan di tahun 2029 dan juga 2030 kemudian akan mundur sesuai dengan putusan MK berjarak 2 tahun sampai 2,5 tahun sejak pelantikan DPR ataupun Presiden tahun 2029 nanti yang akan jatuh di tahun 2031 atau paling lama tahun 2032. Hal itu tentu berimplikasi kepada masa jabatan anggota DPRD yang telah terpilih dan menjabat saat ini, termasuk juga berpengaruh juga terhadap masa jabatan kepala daerah yang saat ini sudah menjabat atau yang akan menjabat nantinya karena ada beberapa daerah yang masih berjalan prosesnya. Perludem juga menyatakan putusan MK bersifat mengikat dan untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Pembentuk undang-undang juga menyampaikan respon yang hampir serupa bahwa pilihan-pilihan kebijakan yang kemudian diputuskan MK di dalam putusan-putusan tersebut merupakan bagian dari open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang seharusnya menjadi ranah dari pembentuk undang-undang. Namun kita harus memahami juga bahwa Mahkamah Konstitusi di sini itu memutuskan suatu perkara semata-mata tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi hak konstitusional warga negara. Sehingga apapun yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu sifatnya erga omnes atau mengikat secara keseluruhan warga negara.